Halo semuanya, selamat datang di video kami ini. Di sini kami membuat video yang berjudul tentang fisika modern. Di mana tujuan pembuatan video kami ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika umum yang diberikan oleh Bapak Irfandi. Selamat menyaksikan video kami ini ya. Video ini dibuat oleh kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Auliazah Rahuta Suhud, yang kedua Mariana Silitonga, yang ketiga Patricia Simatupang, yang keempat Paul Ando Harsipayung, yang kelima Putri Nur Afinanda, dan yang keenam Rama Cahaya Situngkir. Baik, kita akan membahas tentang gelombang. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa pengertian dari gelombang. Gelombang itu sendiri merupakan getaran yang merambat, di mana yang merambat itu adalah energinya, bukan materinya. Jadi suatu gelombang itu dapat digambarkan seperti jika kita berdiri di pantai dan kaki kita mulai terkena gelombang air laut. Jika kita terdorong ke belakang dan tertarik lagi ke depan, itu menandakan kalau tubuh kita itu terkena energi dari gelombang air laut, namun air lautnya sendiri memang tidak berpindah. Sehingga bisa disimpulkan kalau air laut yang bergelombang itu tidak merambat dan berpindah ke pantai. Gelombang itu sendiri memiliki berbagai macam. Yang pertama, ada gelombang longitudinal, yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yang ketiga ada gelombang transversal, dan yang keempat adalah gelombang mikro. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu sendiri merupakan gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatan. Artinya apa? Artinya arah gerakan medium gelombang yang sama atau berlawanan arah dengan perambatan gelombang. Contoh-contoh dari gelombang longitudinal itu sendiri adalah dari gelombang suara dan gelombang seismik yang disebabkan oleh gempa dan ledakan. Bisa kita lihat gambar yang pada di bawah ini. Terdapat arah getar dan arah rambat dan gelombang juga. Dan itu adalah merupakan bentuk suatu gelombang, itu gelombang longitudinal itu sendiri. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang gelombang transversal. Menurut yang kita ketahui, gelombang transversal merupakan getaran memiliki arah getaran tegak lurus terhadap arah perambatan. Contoh dari gelombang transversal sering kita jumpai pada gelombang air di lautan ataupun gelombang tali. Dikarenakan arah getarannya tegak lurus dengan arah dari getaran, maka bentuk dari gelombang ini seperti gunung dan juga lembah yang berurutan. Nah, di bawah ini adalah ilustrasi dan juga istilah yang ada pada gelombang transversal. Gelombang dikelompokkan sesuai jenisnya, antara lain satu gelombang mekanis, merupakan gelombang yang membutuhkan media di dalam proses perambatannya. Sebagai contohnya yaitu gelombang pada tali, bunyi, dan juga gelombang di air. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet atau elektromagnetik. Tidak seperti gelombang pada umumnya yang membutuhkan media rambat, gelombang elektromagnetik tidak memerlukan media rambat, atau sama seperti radiasi. Oleh karena itu, tidak memerlukan media perambatan, gelombang elektromagnetik sering pula disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Nah, contoh pada gelombang elektromagnetik adalah satu pada gelombang radio dan juga televisi. Kemudian gelombang mikro, sinyal inframerah, sinyal tampak, sinyal ultraviolet, sinyal atau sinyal matahari, sinyal X, dan sinyal gamma atau Y. Baik, untuk penjelasan berikut ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Patricia Simatupang. Bisa kita perhatikan pada gambar di slide ini terdapat gambar gelombang elektromagnetik. Bentuk gelombang elektromagnetik itu hampir sama seperti bentuk gelombang transversal pada umumnya. Bisa kita perhatikan pada slide ini. Gelombang ini terdapat muatan energi listrik dan magnetik, di mana medan listrik di bagian E selalu tegak lurus terhadap medan magnet di bagian B, yang keduanya menuju ke arah gelombang seperti yang dapat kita lihat pada gambar ini.
Gelombang elektromagnetik itu diprediksi oleh James Clerk Maxwell, didapatkan dari hubungan matematis hukum Faraday dan hukum Ampere. Menurut hukum Faraday dan hukum Maxwell tersebut, bahwa perubahan pada medan listrik akan menyebabkan perubahan pada medan magnet. Demikian juga sebaliknya. Perubahan secara terus-menerus, hal ini akan membawa satu energi yang disebut energi elektromagnetik. Selanjutnya kita masuk di bagian spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu meliputi cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, mikrogelombang, dan lain-lain. Berbagai gelombang elektromagnetik hanya berbeda dalam panjang gelombang dan frekuensinya. Dapat kita perhatikan pada gambar di slide ini. Untuk memberikan gambaran mengenai jenis-jenis spektrum gelombang elektromagnetik yang biasanya berhubungan dengan berbagai interval frekuensi dan panjang gelombang. Interval ini tidak sering terdefinisikan secara benar, dan kadang-kadang tumpang tindih. Misalnya, ada gelombang elektromagnetik, kira-kira panjangnya 0,1 nanometer. Biasanya disebut sinar X. Tetapi, jika gelombang ini berasal dari radioaktivitas nuklir, dia disebut sebagai sinar gamma. Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lambda dengan satuan Hertz dan frekuensi dengan satuan meter. Gelombang elektromagnetik dikelompokkan sesuai dengan panjang gelombang atau frekuensinya dari frekuensi terendah ke frekuensi yang lebih tinggi, yang terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Jika panjang gelombang tinggi, maka pasti frekuensinya rendah atau sebaliknya. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda itu. Penerapan gelombang mikro terjadi dalam microwave oven. Jika kita memasukkan makanan, maka makanan akan menyerap radiasi gelombang mikro dan menjadikan makanan menjadi panas dalam selang waktu yang sangat singkat. Penerapan gelombang mikro juga terjadi dalam pesawat radar. Pesawat radar memanfaatkan sifat pemantulan gelombang mikro karena cepat rambat gelombang elektromagnetik C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekund. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10 sampai 4 cm sampai dengan 10 sampai 1 cm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jadi setiap benda panas pasti memancarkan sinar inframerah. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai cahaya tampak, di mana cahaya tampak sendiri sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita. Dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Nah, untuk panjang gelombang tampak variasi tergantung warnanya. Mulai dari panjang gelombang kira-kira 4 kali 10 - 7 meter. Nah, itu untuk cahaya violet atau ungu. 7 kali 10 pangkat minus 7 meter untuk cahaya merah, di mana kegunaan cahaya salah satunya adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Nah, selanjutnya ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam daerah 1015 Hz sampai 1016 Hz atau dalam daerah panjang gelombang 10 pangkat minus 8 meter, 10 pangkat minus 7 meter. Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik, di mana matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Lapisan ozon yang ada dalam lapisan atas atmosfer lah yang berfungsi untuk menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu sinar X, di mana sinar X mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz. Panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu 10 cm sampai 10 cm. Meskipun seperti itu, tapi sinar X mempunyai daya tembus kuat, dapat menembus buku tebal, kayu tebal beberapa sentimeter, dan plat aluminium setebal 1 cm.
Nah, selanjutnya sinar X atau bisa disebut dengan X-ray itu merupakan jenis radiasi yang disebut gelombang elektromagnetik. Pencitraan X-ray akan menciptakan gambar bagian dalam tubuh kita. Gambar-gambar ini akan menunjukkan bagian-bagian tubuh kita dalam berbagai nuansa hitam dan putih. Gambar hitam putih ini dihasilkan karena jaringan-jaringan tubuh menyerap jumlah radiasi yang berbeda. Misalnya, kalsium dalam tubuh menyerap sinar X yang paling banyak sehingga tulang tampak putih. Sementara untuk lemak dan jaringan lunak lainnya menyerap lebih sedikit sehingga terlihat abu-abu. Nah, untuk prosedur X-ray ini dilakukan dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Pemeriksaan X-ray bertujuan untuk membantu dokter mendiagnosis dan memantau beberapa kondisi tubuh, misalnya keluhan seperti infeksi, pembusukan gigi, patah tulang, radang sendi, osteoporosis, ataupun kanker tulang. Meski tujuan utama X-ray digunakan untuk menelisik kondisi tulang dan sendi, tapi terkadang prosedur ini juga dipakai untuk mendeteksi masalah kesehatan lainnya. Contohnya yaitu jaringan lunak seperti organ internal. Nah, selain itu, prosedur ini juga digunakan untuk memeriksa adanya penyakit atau infeksi paru-paru, kanker payudara, masalah saluran pencernaan, pembesaran jantung, pembuluh darah yang tersumbat, bentuk tulang belakang yang abnormal, masalah ketika menelan, hingga benda yang tak sengaja tertelan ke dalam tubuh. Baiklah, selanjutnya berikut cara kerja X-ray yang menampakkan perbedaan warna dari putih, abu-abu hingga hitam. Yang pertama, warna hitam menandakan bahwa X-ray mengenai udara. Yang kedua, bila mengenai logam atau bagian tubuh yang padat seperti tulang, sebagian besar partikel X-ray terblokir. Hasil X-ray pun akan tampak berwarna putih. Yang ketiga, jika sinar X-ray mengenai otot, lemak, dan cairan, hasilnya akan memunculkan warna abu-abu. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm.